Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan harapan ibu kalian semua sehat ya. Dan tetap selalu menjaga prokes 5M, protokol kesehatan. Untuk itu kalian selain tetap menjaga prokes 5M, kalian harus bisa menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tetap ya stay at home. Nah, walaupun itu bukan berarti stay at home di sini ya, kalian hanya bermalas-malasan di rumah, tetap selalu meningkatkan ya aktivitas semangat. Walaupun belajar secara daring atau online, tetap kalian harus semangat tiap hari. Dan sebelumnya ya, sebelum ibu memberikan materi MPLS hari ini, ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Lia Roslia. Ibu sebagai staf pengajar pelajaran PKN di SMA Negeri 8 Kota Tasikmalaya. Nah, untuk selanjutnya ya, setelah ibu memperkenalkan diri pada kalian, ibu akan memberikan materi sadarkum ya. Apa itu sadarkum? Kesadaran hukum. Hukum di sini ya, hukum di sini secara pengertian umum adalah aturan yang terikat yang harus dilaksanakan oleh setiap individu atau oleh setiap warga negara. Nah, sifat hukum tersebut sifatnya memaksa dan mengikat. Memaksa di sini dalam arti siapapun orangnya, mau tidak mau harus mentaati dan melaksanakan dari hukum tersebut. Adapun mengikat di sini pada dasarnya sama ya, bahwa setiap orang itu harus melaksanakan. Nah, dengan adanya keterbatasan mengikat di sini, jadi perilaku atau sikap setiap orang atau setiap individu terbatas oleh aturan-aturan. Jadi tidak seenaknya, atau kata anak muda sekarang, tidak semau gue. Jadi aturan, sikap, perilaku atau tingkah laku kita, baik itu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan negara, kita harus mematuhi aturan. Baik itu secara aturan hukum negara, aturan hukum agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat maupun kelaziman. Nah, untuk itu ya, kesadaran hukum di sini timbul dari niat dan kemauan diri kita sendiri. Berarti kita itu jangan dipaksa harus sadar atau harus taat pada hukum atau pada aturan. Nah, mudah-mudahan kalian semua ini ya, para peserta didik baru, bisa minimal ya bisa mengatur diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri, otomatis bisa mengatur orang lain. Dan kita bisa mematuhi aturan hukum, berarti kita pun bisa suatu saat nanti bisa mematuhi aturan hukum secara luasnya, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Nah, apa contohnya penerapan kita melaksanakan aturan hukum? Contoh misalkan di sekolah ya, di sekolah bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif, seperti contoh tawuran antar pelajar ataupun mabuk minuman keras. Tidak boleh mabuk minum minuman keras. Contoh di lingkungan keluarga, apa pelaksanaan mematuhi aturan hukum bahwa kita tidak boleh membantah pada orang tua, tidak boleh melakukan kekerasan kepada orang tua. Di lingkungan masyarakat sama ya, contoh di lingkungan masyarakat bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang
negatif atau hal-hal yang menyimpang. Contoh sama ya, tidak boleh melakukan kerusuhan, tidak boleh melakukan mabuk, minuman keras, judi. Nah, itu teh sebagai contoh ya bahwa kita larangan yang tidak boleh dilaksanakan baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian saja materi sadarkum ya, kesadaran hukum. Mungkin ini ya secara gambaran ya bahwa kita sadar terhadap hukum, pelaksanaan kesadaran hukum. Mudah-mudahan walaupun materi ibu untuk pertemuan MPLS hari ini cukup singkat ya karena keterbatasan waktu yang disediakan oleh panitia. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua para peserta MPLS dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.